Perkenalkan, nama saya Bafik Azizah. Saya saat ini merupakan mahasiswi aktif program studi manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya merupakan pribadi yang memiliki motivasi tinggi dan sangat disiplin dalam akademik saya, yang dapat saya buktikan dengan capaian IPK saya yang terus meningkat setiap semesternya. Selain fokus di perkuliahan, saya juga aktif mengasah keterampilan komunikasi dan kerjasama tim sebagai anggota Public Relation atau PDD di Dewantara Manajemen English Club, dan juga sebagai divisi humas di Karang Taruna. Saya juga memiliki pengalaman praktis di bidang operasional retail dan pelayanan konsumen saat bekerja sebagai kasir, asisten penjualan di supermarket, dan membantu bisnis keluarga. Kombinasi antara pemahaman teori pemasaran, pengalaman organisasi, dan interaksi langsung dengan konsumen membuat saya siap berkontribusi positif di L'Oreal Indonesia. Alasan saya ingin bergabung dengan L'Oreal Indonesia karena saya sangat mengagumi reputasi perusahaan yang dikenal memimpin pasar global dengan inovatif, kreatif, dan strategi atau consumer engagement yang luar biasa kuat. Sebagai mahasiswi manajemen pemasaran, saya melihat L'Oreal ini bukan sekedar perusahaan kecantikan, melainkan wadah dinamis yang sangat menghargai jiwa entrepreneurship anak muda. Bergabung dengan L'Oreal akan memberikan saya kesempatan emas untuk mengimplikasikan ilmu pemasaran yang saya miliki langsung di lingkungan multinasional, sekaligus menantang saya untuk mengembangkan keahlian profesional saya. Kekuatan terbesar yang saya miliki adalah kemampuan adaptasi, manajemen waktu, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini dapat saya buktikan dari kemampuan saya untuk mempertahankan prestasi akademik yang sangat baik dengan pembuktian kenaikan IPK di setiap semesternya. Sambil di saat yang sama, saya juga aktif di dua organisasi berbeda, serta membantu operasional bisnis keluarga. Saya terbiasa menyusun skala prioritas dengan baik, sehingga mampu beralih dari tugas-tugas administratif yang membutuhkan ketelitian tinggi ke tugas-tugas komunikasi strategis yang melibatkan banyak pihak. Saat bertugas di Divisi Humas Karang Taruna Desa, kami merencanakan sebuah program komunitas besar yang melibatkan pemuda dari berbagai usia, latar belakang, pendidikan, dan karakter yang berbeda. Tanggung jawab saya di sini sebagai tim humas adalah mengkoordinasikan kegiatan, memastikan komunikasi publik berjalan dengan lancar, dan menyatukan pemikiran seluruh anggota tim agar program tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses. Tindakan yang saya ambil adalah menurunkan ego kelompok, mendengarkan secara aktif setiap masukan tanpa menghakimi, dan membagi tugas publikasi berdasarkan kekuatan individu masing-masing. Saya juga menerapkan gaya komunikasi yang inklusif dan transparan agar seluruh pihak merasa dihargai. Hasilnya, program komunitas tersebut berhasil terlaksana dengan sukses dan lancar berkat kolaborasi tim yang solid serta koordinasi publik yang efektif. Ketika saya membantu operasional bisnis keluarga, saya mengamati adanya kendala pada sistem dokumentasi penjualan harian dan koordinasi pengiriman produk yang kurang teratur. Saya bertanggung jawab untuk merapikan pencatatan tersebut agar operasional harian menjadi lebih efisien dan meminimalisir resiko kesalahan pada pengiriman. Saya mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan sistem dokumentasi transaksi harian yang lebih disiplin dengan memanfaatkan keterampilan Microsoft Excel yang saya miliki. Saya juga mengoptimalkan jalur komunikasi dengan pelanggan dan pemasok untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman. Hasilnya, pencatatan kas dan dokumen penjualan menjadi jauh lebih akurat dan rapi. Kesalahan pengiriman barang berkurang secara signifikan dan hubungan bisnis dengan pemasok serta pelanggan tetap terjaga dengan baik. Pada semester 3 perkuliahan, saya dihadapkan pada jadwal minggu ujian akhir yang sangat padat. Di saat yang bersamaan, saya juga memiliki tanggung jawab sebagai anggota divisi PDD atau publikasi, dokumentasi, serta desain di organisasi untuk memastikan kebutuhan publikasi dan dokumentasi program organisasi dapat diselesaikan tepat waktu.
Tugas saya di sini adalah memastikan seluruh kebutuhan desain publikasi, dokumentasi, dan media informasi kegiatan organisasi tersebut tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mengorbankan performa akademik saya. Selanjutnya, tindakan yang saya lakukan adalah membuat perencanaan mingguan yang terstruktur menggunakan Microsoft Word. Saya menyelesaikan desain publikasi dan mempersiapkan kebutuhan dokumentasi kegiatan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan program. Selain itu, saya mengalokasikan waktu malam saya secara khusus untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Hasilnya, seluruh kebutuhan publikasi, dokumentasi, kegiatan organisasi dapat diselesaikan secara tepat waktu dan mendukung kelancaran program organisasi. Di sisi lain, saya juga berhasil menyelesaikan seluruh ujian dengan hasil yang memuaskan serta mempertahankan IPK saya pada semester 3. Pada saat bekerja sebagai asisten penjualan retail di supermarket, saya sering menghadapi situasi di mana toko sangat sibuk dan ada pelanggan yang kebingungan mencari produk tertentu serta membutuhkan informasi yang detail. Nah, tugas saya di sini adalah mendampingi pelanggan tersebut dengan memberikan informasi yang tepat agar standar pelayanan toko tetap terjaga tinggi. Tindakan yang saya lakukan adalah menyapa mereka dengan ramah serta mendengarkan kebutuhan produk mereka dengan sabar. Dan saya membantu mencarikan barang di area penataan stok. Saya juga memastikan informasi yang saya berikan jelas dan menjawab keraguan pelanggan. Hasilnya, pelanggan merasa sangat terbantu, proses belanja mereka menjadi lebih cepat, dan hal ini berkontribusi langsung pada kepuasan pelanggan serta kelancaran transaksi yang terjadi di toko. Di organisasi Dewantara Manajemen English Club, kami membutuhkan publikasi yang lebih menarik dan konsisten untuk meningkatkan keterlibatan anggota serta memperkenalkan program-program organisasi kepada mahasiswa. Sebagai bagian dari divisi PDD, saya bertanggung jawab untuk menginisiasi pengelolaan konten publikasi dan memaksimalkan informasi mengenai kegiatan organisasi dapat tersampaikan secara efektif kepada target audiens. Saya terlibat dalam kontribusi proses pembuatan materi publikasi dengan mengkoordinasikan kebutuhan desain, dokumentasi, dan penyebaran informasi. Saya juga melakukan diskusi dengan anggota divisi mengenai konsep konten yang lebih kreatif, menyusun jadwal publikasi yang teratur, serta memastikan setiap materi yang dipublikasikan sesuai dengan tujuan program yang dijalankan. Hasilnya, penyebaran informasi kegiatan menjadi lebih terorganisir dan menarik. Partisipasi anggota dalam berbagai program organisasi meningkat, serta citra organisasi menjadi lebih profesional dan mudah dikenal oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Jika di masa depan saat bekerja sebagai tim pemasaran di L'Oreal, saya diinstruksikan oleh atasan untuk memanipulasi data performa kampanye digital atau memberikan klaim produk yang tidak jujur kepada konsumen, tugas saya adalah menjaga integritas profesional saya sebagai komitmen pada nilai kejujuran dan nama baik perusahaan L'Oreal. Tindakan yang akan saya ambil adalah melakukan verifikasi data terlebih dahulu, kemudian saya akan menemui manajer secara privat untuk mendiskusikan hal tersebut secara sopan, menyampaikan resiko hukuman atau dampak boikot konsumen jika data tidak valid, dan menawarkan solusi alternatif berbasis data yang real. Hasilnya, dengan mengedepankan transparansi yang etis, reputasi perusahaan di mata publik akan tetap aman dan perusahaan terhindar dari krisis kepercayaan jangka panjang. Semisal saya dihadapkan sebuah kampanye pemasaran digital untuk produk lini yang kami kelola tidak mencapai target keterlibatan konsumen atau consumer engagement pada 2 minggu pertama, saya harus segera mencari akar masalah penyebab rendahnya performa tersebut dan melakukan perbaikan taktis.
Saya akan melakukan evaluasi data menggunakan Microsoft Excel untuk memetakan di mana letak penurunan respon audiens. Jika masalahnya pada visual, saya akan menggunakan kemampuan pengeditan konten dasar saya untuk menyegarkan tampilan promosi agar tetap relevan dan dengan tren kini. Hasilnya, dengan perubahan strategi berbasis data ini, kampanye dapat beradaptasi lebih cepat, menjangkau target konsumen dengan lebih tepat, dan memulihkan angka penjualan. Saat mendampingi operasional bisnis keluarga, terkadang saya dihadapkan di situasi di mana supplier mengalami keterlambatan pengiriman stok barang yang berpotensi mengecewakan pelanggan inti kami. Nah, di sini saya harus menyelesaikan masalah keterlambatan tersebut dengan tetap mempertahankan standar pelayanan serta menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Saya menggunakan keterampilan problem solving dan komunikasi digital saya. Saya menghubungi supplier secara baik-baik untuk menanyakan kendala real mereka dan meminta kepastian waktu pengiriman, lalu saya akan segera menginformasikan situasi tersebut kepada pelanggan dengan jujur, disertai dengan kompensasi layanan yang ramah. Hasilnya, pengiriman dapat segera diselesaikan. Pelanggan merasa dihargai karena transparansi kami, dan hubungan profesional dengan supplier maupun konsumen tetap berjalan secara harmonis. Melalui pengalaman aktif saya di Karang Taruna, saya terbiasa berinteraksi dengan individu dari berbagai rentang usia dan latar belakang daerah. Cara saya beradaptasi adalah dengan mempraktikkan, mendengarkan secara aktif, dan menghindari asumsi sepihak. Saat berbicara dengan pihak eksternal, saya menggunakan gaya bahasa yang formal dan profesional. Namun, saat berkoordinasi internal dengan tim, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan merangkul. Fleksibilitas komunikasi ini penting di lingkungan multinasional seperti perusahaan L'Oreal untuk mencegah miskomunikasi. Bagi saya pribadi, growth mindset merupakan komitmen untuk tiada henti belajar dan memperluas wawasan. Di tengah padatnya perkuliahan, saya secara sadar meluangkan waktu untuk mengambil sertifikasi eksternal dan mengikuti seminar seperti seminar Sustainable Business untuk memahami etika bisnis modern, serta saya mengikuti sekolah pasar modal 1 dan 2 untuk memperkuat logika finansial saya. Saya melihat setiap perubahan tren kecantikan yang cepat di perusahaan ini sebagai ruang belajar yang seru untuk menguji kreativitas dan pengetahuan pemasaran saya. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh para profesional muda di perusahaan L'Oreal Indonesia dalam menyeimbangkan antara kreativitas kampanye digital dengan komitmen keberlanjutan atau biasa disebut sustainability perusahaan? Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan L'Oreal mengevaluasi kesuksesan dan memberikan ruang bagi mahasiswa magang atau lulusan baru untuk menunjukkan jiwa entrepreneurship mereka dalam mendukung pengembangan merek global di sini.